Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas sistem digital yang akan membahas tentang DevFlip-Flop. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Harasta Devina Putri. Yang kedua ada Ananda Rizky Dava Salim Sitompul. Yang ketiga ada Aditya Virgi Adam Rashid. Dan yang keempat ada Roza Khairul Fatah. Penjelasan tentang DevFlip-Flop. Apa itu DevFlip-Flop? DevFlip-Flop merupakan jenis flip-flop yang akan dibangun dengan menggunakan SR flip-flop yang telah dimodifikasi. SR flip-flop yang memiliki kekurangan yakni pelanggaran inputan, reset dan set bernilai 1 atau high karena akan menghasilkan nilai yang unpredictable atau bahkan invalid. Oleh karena itulah, dibuat DevFlip-Flop untuk mengatasi permasalahan tersebut. Caranya adalah dengan memberikan inverter atau gerbang NOT kepada kondisi reset yang ada pada SR flip-flop. Fungsi dari DevFlip-Flop sendiri adalah untuk menyimpan data atau informasi yang diterima dari user, sehingga sering digunakan pada rangkaian elektronika untuk register dan counter. Selain itu, DevFlip-Flop juga dapat berfungsi untuk mendelay data, sehingga juga digunakan untuk membuat timer countdown. DevFlip-Flop memiliki dua inputan, yakni D dan CP, atau clock pulse atau pulsa clock. Inputan D lah yang akan mewakili inputan R yang sudah melewati gerbang NOT dan S yang ada pada SR flip-flop. Dalam DevFlip-Flop, jika CP bernilai 0 atau low, maka kedua state atau kondisi set dan reset akan tertahan pada logik level 1, sehingga tidak akan ada perubahan pada kondisi memori atau key dan keybar. Sementara, jika CP bernilai 1 atau high, maka DevFlip-Flop barulah dapat merubah isi kondisi memori atau key dan keybar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Aditya Virgi Adam Rashid. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel kebenaran DevFlip-Flop. Clock menurun akan menampilkan kondisi memori tetap, dan clock naik akan menampilkan kondisi memori berubah sesuai D. Pada tabel kebenaran flip-flop D, jika clock 0 dan input D sama dengan bisa 1 atau 0, maka outputnya adalah tetap atau tidak berubah keadaan awal. Jika clock 1 dan input D sama dengan 0, maka outputnya adalah 0 atau biasa disebut reset. Jika clock 1 dan input D sama dengan 1, maka outputnya adalah 1 atau set. Blok dari flip-flop D, di mana D adalah input, clock adalah input lain ke flip-flop, di mana sinyal yang telah ditentukan dan jelas digunakan untuk mengatur atau mengatur ulang output key dari flip-flop D kegagalan. Gambar yang di atas adalah simbol blok dari flip-flop D yang memiliki preset atau set, dan reset clear sebagai input tambahan ke flip-flop, di mana reset set digunakan untuk mengatur output key dari flip-flop yang di-setel ke 1. Istirahat clear adalah mengatur output key dari flip-flop D ke 0. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, perkenalkan, nama saya Nanda Rizky Dava Salim. Saya akan membacakan timing diagram flip-flop. Berikut adalah gambar dari timing diagram di flip-flop. Bisa dilihat bahwa kondisi pertama, clock naik yang berwarna hitam dan D masih down, sehingga nilai Q dari awal 0 akan tetap 0. Dan jika Q bar yang awalnya 1 akan tetap 1 atau tidak ada perubahan. Lalu kondisi kedua,
clock turun sehingga apapun inputan yang D yang sudah bernilai 1 tidak akan berubah. Q dan Q bar, lalu kondisi ketiga, clock naik dan D masih naik, sehingga nilai Q berubah naik sementara Q bar berubah turun. Dan seterusnya, timing diagram juga dibandingkan dengan tabel kebenaran, maka hasilnya juga akan sesuai. Dimana jika clock turun dan Q bar tidak akan berubah, sementara jika clock naik, Q akan menjadi naik jika D naik, dan Q akan menjadi turun jika D turun. Selanjutnya, ada beberapa kondisi clock yang biasa digunakan untuk menyampaikan kerja flip-flop, yaitu tepi naik, yaitu perubahan sinyal clock dari logika rendah, yaitu 0, ke logika tinggi, atau high. Tepi turun, yaitu saat perubahan sinyal clock dari logika tinggi, high, 1, ke logika rendah, 0, low, 3, logika tinggi, yaitu sinyal clock berada di logika 1. Logika rendah, yaitu saat sinyal clock berada di logika 0. Selanjutnya, untuk diagram keadaan di flip-flop. Diagram keadaan adalah mempresentasikan dari keadaan stabil yang berbeda dengan transisi antara keadaan dengan penyebab transisi. Di sini setiap pelahan keadaan stabil dari flip-flop dengan lingkaran keadaan berubah dari 0 ke 1. 0 ke 1. Itu disebabkan oleh D yang high, dan ketika keadaan pelahan adalah 0, dan pada saat D 0 yang tidak menghasilkan perubahan pada output, pada dengan D 0 dimulai dengan keadaan 0 dan juga kembali ke 0 lagi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Razafel Fatah, saya dari Kelompok 4. Saya ingin membacakan prinsip kerja dari D flip-flop. Prinsip D flip-flop atau sering disebut dengan data flip-flop merupakan penyempurnaan dari SR flip-flop, di mana jika pada SR flip-flop terdapat kondisi terlarang, maka pada D flip-flop hal tersebut sudah tidak ditemukan lagi, dan sama seperti SR flip-flop hanya saja input melalui gerbang NOT, sehingga kedua input selalu mempunyai logika yang berlainan dan membuat kondisi terlarang seperti pada SR flip-flop dapat dihindari. D flip-flop bekerja sebagai penahanan data. 1. D flip-flop menyimpan data. 1. Berfungsi untuk menahan deretan pulsa biner yang dimasukkan. Jika pada penahanan D masuk, enable bernilai 0, maka masukan yang masuk itu akan ditahan dan disimpan hingga masuk enable diubah menjadi 1. Kemudian keluarkan key akan tetap mengeluarkan 1 dan mengabaikan masukan lain yang ada pada N dan D. Contoh diagram N, D, dan Q. 2. D flip-flop menyimpan data 0. Contoh diagram N, D, dan Q. Sinyal masuk awal yang diberikan pada masukan enable adalah logika 1. Kemudian pada masukan D diberi masukan 0. Keluaran Q akan tetap mengeluarkan masukan pertama yang telah diinput dengan mengabaikan perubahan yang terjadi pada N dan D. Di sini saya akan melanjutkan. Di sini adalah contoh rangkaian dari logika D flip-flop. Kali ini saya akan menjelaskan apabila kasusnya adalah inputan D memiliki nilai 0 dan clock memiliki nilai 1.
Sini saya membedakan apabila warna hijau tebal, maka nilainya 0, dan apabila warna hijau tipis, maka nilainya itu 1. Pada awal, nilai D sama dengan 0, maka otomatis kondisi S akan bernilai sama, yaitu 0. S sama dengan 0. Setelah itu, S sama dengan 0 akan melewati gerbang logika NaN dengan nilai clock sama dengan 1. Sini kita lihat di tabel kebenaran NaN, apabila 0 dan 1, maka outputnya adalah 1. Jadi output dari S bar sama dengan 1. Selanjutnya, jika kondisi D sama dengan 0, maka kondisi R di sini akan bernilai 1 karena melewati gerbang logika NOT di sini. Jadi R sama dengan 1. Setelah itu, NOT R sama dengan 1 dan clock sama dengan 1 akan melewati gerbang logika NaN lagi berdasarkan tabel kebenaran yang ada. Apabila 1 dan 1, maka outputnya adalah 0. Jadi R bar sama dengan 0. Setelah itu dapat kita lihat bahwa nilai R bar sama dengan 0 jika mengikuti tabel kebenaran NaN. Apabila di sini salah satunya ada 0, maka outputnya adalah 1. Nah, jika mengikuti tabel kebenaran yang ada, berapapun nilai Q di saat R bar bernilai 0, maka tetap akan menghasilkan output 1. Maka dari itu, R bar NaN Q sama dengan 1 atau 0 akan tetap menghasilkan Q bar sama dengan 1. Setelah itu, kondisi S bar akan kembali melewati gerbang logika NaN bersama dengan Q bar. Maka hasil akhir dari S bar sama dengan 1 melewati gerbang logika NaN Q bar sama dengan 1 akan menghasilkan Q sama dengan 0. Maka dapat disimpulkan jika D sama dengan 0, clock sama dengan 1, maka nilai akhirnya adalah Q sama dengan 0 dan Q bar sama dengan 1. Kita juga dapat lihat pada tabel kebenaran, clock 1, D0 akan menghasilkan Q0 dan Q bar 1. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam kata-kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, itu pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf dan silakan meninggalkan komentar yang membangun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.